Yang kami hormati Ibu Umi Hani selaku Kepala SDN Gurah 2. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Gurah 2. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bila kita berhasil lolos dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yakni agama Islam. Bapak Ibu, untuk acara pada siang hari ini yang pertama adalah pembukaan, berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara berikutnya disusul dengan sambutan kepala sekolah, sedangkan setelah itu adalah materi inti yang akan disampaikan oleh Bapak Mukolik selaku calon guru penggerak angkatan ke-7, dan yang terakhir penutup. Pertama-tama marilah kita buka acara diseminasi budaya positif dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang ingin menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Bapak Ibu Guru dipersilakan untuk berdiri. Kepada yang bertugas kami persilakan untuk mengambil tempat. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yakni sambutan Kepala SDN Gurah 2 yaitu Ibu Umi Hani Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Gurah 2. Untuk yang pertama dan utama, marilah kita semua mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin.
karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa bertemu di SDN Ngurah 2 dalam rangka diseminasi budaya positif di SDN Ngurah 2. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua menuju ke jalan yang benar, yaitu melalui ajaran agama Islam. Dan mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini nanti akan ada acara, yaitu dari guru penggerak. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Mukolik yang telah lulus untuk seleksi guru penggerak angkatan ke-7. Mudah-mudahan dalam mengikuti atau dalam mempelajari di sekolah penggerak ini, Pak Kolek dapat meningkatkan prestasi baik itu untuk guru SDN Ngurah 2 maupun untuk anak didik kita di sekolah SDN Ngurah 2. Jadi Bapak Ibu, untuk guru penggerak ini memang sulit ya untuk bisa lulusnya. Itu sudah melalui bermacam-macam tes ya Pak Kolek ya. Jadi banyak tes yang harus dilalui. Semoga nanti Pak Kolek ini menjadi motivator bagi guru-guru yang lain. Jadi untuk teman-teman guru di SDN Ngurah 2 ini jangan sampai putus asa ya. Kalau kemarin itu daftar belum lulus, saya doakan mudah-mudahan nanti pada pendaftaran berikutnya, nanti kalau Bapak Ibu nanti daftar, mudah-mudahan dapat lulus semua. Sebab di dalam guru penggerak ini ya Bapak Ibu, banyak sekali manfaatnya untuk kita semua. Jadi kalau penjelasan nanti sudah ikut di guru penggerak, itu banyak sekali pengalaman-pengalaman atau pendidikan yang diperoleh dari guru penggerak. Maka dari itu jangan sampai lemah kita, jadi ini urung katut ya. Kemarin itu misalnya belum lulus, jangan putus asa. Mari kita tingkatkan belajar kita. Mungkin kalau kita kemarin belum lulus, itu mungkin ada kekurangan atau bagaimana, kita nggak tahu. Jadi mari kita tingkatkan prestasi belajar kita ini supaya nanti dalam mengikuti tes guru penggerak Bapak Ibu nanti dapat lulus. Jadi memang kalau nanti kita sudah ikut guru penggerak itu manfaatnya banyak sekali Bapak Ibu. Jadi seperti Pak Kolek itu sudah pengalaman, Pak Kolek sudah berapa bulan? Sudah 2 bulan ini. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman yang didapat dari program guru penggerak. Jadi untuk itu sekali lagi teman-teman yang lain semangat ya. Tetap semangat untuk nanti kalau ada pendaftaran lagi kita ikuti lagi. Jadi yang belum ikut tolong untuk ke depan kalau ada pendaftaran lagi itu ikut lagi ya. Jadi biar nanti kita tambah. Jadi seperti di Ngurah 2 ini baru Pak Kolek saja yang lulus, nanti selanjutnya saya doakan kalau nanti ada pendaftaran lagi di SDN Ngurah 2 ini ada yang lulus lagi, jadi tambah. Jadi untuk meningkatkan prestasi guru, jadi tidak hanya untuk murid saja Bapak Ibu guru penggerak ini, jadi juga untuk meningkatkan prestasi guru di sekolah kita biar mutunya lebih meningkat. Terus lagi nanti ditambah untuk anak-anak, jadi dari pengalaman guru penggerak itu diketok tularkan kepada siswanya, kepada gurunya, supaya nanti SD kita ini lebih dari SD yang lain. Jadi dengan adanya guru penggerak, saya mohon nanti SD kita tidak sama dengan kemarin. Jadi kita harus lebih meningkat Pak Kolek ya. Jadi baik itu di bidang pendidikan ataupun ekstrakurikulernya
nanti dengan adanya guru penggerak lebih meningkat lagi. Mungkin dari saya hanya itu saja Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat Pak Kolek untuk melakukan diseminasi budaya positif di SDN Ngurah 2. Mungkin dari saya hanya itu. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Umi Hani selaku Kepala SDN Ngurah 2. Berikutnya kita menginjak materi inti acara kita hari ini, yaitu diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7 yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Mubalik Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Kepada beliau, waktu dan tempat kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mihani, serta Bapak dan Ibu Guru SDN Ngurah 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan diseminasi pelaksanaan budaya positif yang telah saya lakukan selama mengikuti calon guru penggerak. Jadi mungkin ini nanti ada modul 1.1 sampai dengan 1.4 yang telah saya laksanakan. Baiklah, untuk yang pertama, penerapan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara melalui model pembelajaran problem based learning. Berikutnya, Pak. Ini identitas saya, kemudian Ibu Sriatun adalah fasilitator saya. Di fasilitator itu yang membawai di provinsi, kemudian Ibu Titi Kurniawati pengajar praktik yang berada di kabupaten. Berikutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang pertama adalah berpihak pada murid, kemudian menuntun merdeka belajar ing ngarsa sun tulodo ing madya manungkarsa tuturi handayani, dan yang berikutnya adalah inovatif. Berpihak pada murid di sini yang dimaksudkan adalah seorang guru itu mengikuti muridnya. Jadi apa yang saya pelajari bahwa di guru penggerak itu berpihak pada murid itu adalah guru yang mengikuti muridnya, bukan muridnya yang mengikuti gurunya. Jadi mungkin di sini agak berubah dari yang seperti biasanya. Anak mungkin kita harus mengikuti anak-anak yang biasanya cenderung untuk bermain, maka dalam pembelajaran kita harus menyelipkan permainan dalam pembelajaran tersebut. Jadi kemarin saya melaksanakan yaitu perkalian dengan permainan. Karena untuk perkalian dengan sistem menghafal itu kalau di guru penggerak itu kurang inovatif, sehingga di situ kita harus merubah, mengikuti anak, di mana anak SD itu cenderung untuk bermain. Jadi kita masukkan perkalian dengan permainan. Kemudian yang berikutnya adalah keterkaitannya dengan menuntun. Jadi kita hanya bertugas untuk menuntun saja, di mana anak bisa menentukan cara mereka belajar sendiri. Jadi kita misalkan ada soal matematika, anak mengerjakan seperti ini. Nanti kita lihat di jawaban akhir itu, jika anak sudah betul walaupun dengan cara yang berbeda dengan guru, maka diperbolehkan. Jadi tugas kita hanya menuntun saja. Berikutnya adalah merdeka belajar. Nah, di sini merdeka belajar itu keterkaitannya adalah berpihak pada murid tadi. Anak kita berikan kemerdekaan dalam belajar. Mereka itu inginnya belajar yang seperti apa. Yang penting adalah kita tetap menuntun mereka. Jadi dalam koridor
tidak sampai keluar dari materi. Kemudian ingarso sumtulodo, di depan berarti kita memberikan contoh. Nah ini mungkin yang kadang kita mengalami kesulitan itu adalah di sini, karena mungkin juga kami pun mengamati kadang anak itu juga bersifat kritis yang bagaimana anak itu justru malah mengkritik gurunya. Maka dari itu ini ingarso sumtulodo, kita harus bisa memberi contoh sebelum kita menyuruh kepada siswa. Jadi anak-anak jangan pakai sandal ya kalau ke sekolah, maka kita pun juga tidak boleh pakai sandal kalau saat ke sekolah, dan seterusnya mungkin ya seperti itu. Jadi kita memberi contoh dulu. Jadi nanti saat kita memberikan instruksi kepada anak, maka anak pun akan menirukan kita, karena anak SD atau anak kecil itu cenderung bersifat meniru. Berikutnya imatio manungkarso. Nah ini jika kita berada di tengah maupun di belakang, kita ikuti anak-anak itu, kita mengikutinya, kita dorong, kita berikan semangat. Ya seperti kemarin kita sudah melaksanakan anak-anak untuk lomba MIPA. Nah kita dorong anak-anak untuk bisa terus lanjut. Misalkan mereka gagal, kita harus tetap memberikan semangat kepada mereka walaupun mereka di babak final gagal, tapi kita harus tetap memberikan penyemangat kepada mereka supaya mereka nanti di event berikutnya bisa meningkatkan untuk prestasinya. Yang berikutnya inovatif. Di sini inovatif itu beragam, sangat beragam sekali, karena seorang guru itu pasti memiliki inovasi masing-masing yang tidak sama. Tidak mungkin teman saya harus sama dengan saya, tidak mungkin. Saya seperti teman saya juga tidak mungkin. Masing-masing memiliki inovasi sendiri-sendiri, sehingga di sini kita hanya dituntut untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran. Kenapa? Karena yang tahu inovasi tersebut itu dilaksanakan seperti apa itu adalah bapak dan ibu gurunya masing-masing. Seperti kelas 1 itu saat menghadapi ini anak ini kok tidak bisa duduk ya, kok jalan terus. Nah itu yang tahu adalah guru kelas 1-nya, karena yang paham betul itu adalah guru kelasnya. Kelas 2 pun juga sama. Ini setiap kali tugas tidak pernah selesai. Ini agar selesai, maka saya pulangkan akhir saja biar nanti dia saat mengerjakan juga bersemangat. Nah, itu yang tahu adalah guru kelas 2-nya dan seterusnya. Berikutnya sebagai tahapan terakhir dari siklus pembelajaran Merdeka Belajar, yakni aksi nyata yang dilakukan oleh CGP selama mengikuti pembelajaran modul 1.2. Jadi ini kemarin saya sudah menerangkan untuk anak mulai dari masuk kelas itu pembiasaan, karena pandemi sudah dicabut oleh Presiden Republik Indonesia, maka kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran seperti sebelum pandemi dulu. Anak sebelum masuk kelas dibiasakan untuk bersalaman dengan gurunya, sudah bisa dimulai. Cuma ini yang kemarin belum adalah gurunya sendiri yang belum ya. Ini gurunya terlanjur sudah berapa tahun ini tidak salaman, mau salaman ya rupanya ya piye ya. Sebetulnya dulu itu juga salaman bumi ya. Jadi sebelum pandemi itu juga salaman dengan gurunya, terus ada pandemi itu dipasang tulisan itu sampai saat ini kok malah jadi salaman kok manggu-manggu ngoten. Tulisannya sudah saya lepas dulu. Tulisannya sengaja saya lepas itu memang supaya kita bisa kembali seperti dulu. Yang saya pasang hanya ruangan ini dilengkapi CCTV, sebetulnya seperti itu. Saya sendiri ya mau canggung ya mau salaman itu. Terlanjur 2 tahun tidak pernah salaman sama teman-teman ya. Berikutnya mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti tadi sudah saya sampaikan.
belajar yang menyenangkan. Nah, di sini suasana pembelajaran yang menyenangkan itu kadang itu begini, kadang itu ada kelasnya itu kok rame ya. Nah, itu ada identik dengan rame. Kenapa? Karena menyenangkan. Anak itu kalau menyenangkan pasti mengeluarkan suara karena senang. Tidak mungkin dia hanya gerak-gerak saja tanpa mengeluarkan suara. Pasti mengeluarkan suara. Boleh dia, nah itu pasti. Di sini kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga anak itu tidak hanya monoton saja, datang duduk diam. Nah, itu ya biasanya kalau zaman dulu kan 3D itu datang duduk kemudian dia mengikuti pembelajaran. Kalau yang sekarang maka dituntut untuk belajar yang menyenangkan. Kemudian meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar. Nah, ini kemandirian di sini bahwa anak-anak misalkan saat mengerjakan tugas itu bisa dikerjakan oleh siswa sendiri. Jadi selain pembelajaran yang menyenangkan, anak harus juga bisa belajar secara mandiri mengerjakan tugasnya. Tidak hanya bersenang-senang baru disuruh untuk mengerjakan tugas, tidak bisa. Kemudian setelah teman-temannya pulang menangis, itu biasanya kelas 2 itu terusan. Dan kelas 1 karena ada repetannya itu ya, kakak beradik. Berikutnya nih ya, persiapan nasi nyata. Sebelum melaksanakan nasi nyata yaitu koordinasi dulu dengan ibu kepala sekolah, kemudian menyusun perangkat pembelajaran yang setelah itu perangkat pembelajaran nanti akan diupload melalui LMS nih Bapak Ibu. Jadi setiap kali kita melakukan aksi itu pasti ada laporan secara tertulisnya untuk deskripsi. Berikutnya, nah ini setelah itu juga menggunakan foto ini ya. Contohnya adalah berbaris sebelum masuk kelas dengan pembiasaan senyum, salam, dan bersapa. Berikutnya, memberikan pelatihan kepada guru-guru yang ini menjadi coach bagi guru lain. Jadi misalnya memberikan pelatihan kepada guru-guru yang belum mampu memanfaatkan IT. Jadi IT, informasi dan teknologi seperti ini, menggunakan proyektor itu bisa kita gunakan dalam pembelajaran supaya pembelajaran nanti lebih menarik. Misalkan menggunakan PowerPoint atau mungkin menggunakan Canva. Itu yang lebih bagus itu menggunakan Canva yang agak modifikasinya lebih banyak lagi. Dan apalagi guru-guru sudah dilengkapi oleh akun belajar. Ya, akun belajar itu bisa digunakan untuk Canva yang nanti mendownload gambar itu lebih lengkap. Kemudian melalui KKG ikut berkolaborasi untuk mengajarkan tentang penyusunan RPP Merdeka. Ini di mana ini biasanya kalau KKG ada menyusun RPP bersama, kemudian setelah itu dicetak, kemudian dibuat untuk kita bersama. Jadi kita sudah melakukan ya, karena kemarin kita juga sudah mencetak RPP yang buatan kita sendiri. Berikutnya, nilai yang ditunjukkan mandiri, adanya dorongan dari diri sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab. Jadi melakukan aksi dengan penuh tanggung jawab. Misalkan kita melakukan suatu kegiatan, maka kita pun juga harus siap untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Kolaboratif berarti bersama dengan rekan-rekan yang lain. Strategi penguatan selalu melakukan literasi digital melalui media internet, mungkin bisa menggunakan HP atau laptop. Meningkatkan kemampuan publik speaking agar mampu menginfluence audiens dengan baik. Jadi menyampaikan kepada kalayak banyak itu ya, publik itu, speaking publik ini yang ahli bahasa Inggris ini yang bisa ini ya. Ini. Berikutnya
mendorong kolaborasi antar guru, berkolaborasi dengan rekan guru, merancang strategi pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Jadi pembelajaran itu sebetulnya bisa dilaksanakan di luar kelas juga selain di dalam kelas, karena kalau kadang di dalam kelas terus anak-anak pun juga jenuh. Jadi bisa dilaksanakan di luar kelas, yang penting tetap terkendali. Kemudian berkolaborasi dengan rekan guru, menyusun naskah soal, ulangan atau ujian. Ini kalau naskah ulangan maupun ujian ini insya Allah sudah kita laksanakan bersama-sama. Berikutnya kolaboratif. Strategi penguatan selalu melakukan pengembangan diri melalui bintang atau pelatihan-pelatihan. Monggo Bapak Ibu sekarang di internet itu banyak sekali pelatihan yang dilaksanakan secara gratis. Hanya kita disuruh untuk kadang subscribe ataupun mungkin ikut di kalau Instagram itu follow ya. Nah di situ kita bisa mendapatkan pelatihan gratis. Ini kemarin saya mencoba ya. Alhamdulillah kayaknya ya tenanan gratis ini ya. Kemudian mempunyai inisiatif dan solutif dalam memecahkan masalah. Setiap kali ada masalah di kelas itu kita mempunyai solusi, inisiatif yang muncul dari diri kita. Karena yang tahu karakternya siswa itu adalah diri kita sendiri ataupun gurunya masing-masing. Jadi kelas 4 yang tahu karakteristik siswanya ya Bu Lala dan Bu Erna. Kelas 5 ya Bu Koir. Gak mungkin Pak Kolin tahu karakteristiknya kelas 5, yang tahu guru kelasnya nih. Kalau anaknya tahu, kalau gendut-gendut itu kelas 5 itu ya. Berikutnya mewujudkan kepemimpinan murid. Pramuka menciptakan proses pembelajaran yang mandiri, nyaman, dan menyenangkan melalui praktek langsung. Pramuka ini praktek langsung. Kemudian karawitan ini termasuk karawitan itu jarang, sehingga mulai dari guru penggerak kemarin saya mulai daftar lulus, saya mulai juga untuk menggerakkan karawitan. Sebetulnya secara tidak sengaja itu, dan kebetulan di modulnya ini kok muncul budayanya adalah budaya Jawa seperti karawitan, terus kemudian wayang itu. Nah saya karena tahunya adalah karawitan, maka saya pun mengembangkan tradisi karawitan, mengajak anak menuangkan ide kreatifnya dalam karya. Latihan pramuka untuk melatih jiwa kepemimpinan itu sudah kita laksanakan di sekolah kita. Ini semuanya yang sudah kita laksanakan di sekolah kita ya. Jadi pramuka pun kita juga sudah maju. Karawitan kita sekecamatan Murah juga sudah termasuk maju ini. Kalau naik lomba pasti nomor 1 ini, karena nggak ada yang lainnya ini ya. Kemudian kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap kolaborasi dengan teman. Sikap kolaborasi, jadi kita sudah sering melakukan kolaborasi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi kebanyakan tidak langsung, karena setelah anak-anak pulang kita selalu pasti melakukan kolaborasi, walaupun tidak kita secara tertulis, tapi itu sudah masuk kolaborasi. Kemudian berani mencoba hal yang baru. Nah ini sudah pernah. Ini SD kita juga sudah mulai untuk mengembangkan hal-hal yang baru, mungkin karawitan, terus kemudian nanti ada pembiasaan untuk membaca surat-surat pendek, itu termasuk hal yang baru. Pramuka mengadakan kemarin pentas itu ya. Pentas itu juga hal yang baru, yang dimana mungkin SD-SD lain belum ada, kita sudah mengadakan. Memberi stimulus pada anak untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Nah ini yang kadang berpikir kritis ini yang sulit untuk kita terapkan, karena anak itu biasanya cenderung untuk malu menyampaikan apa yang dia
bisa, sebetulnya dia bisa tapi malu. Nah ini kita melatih siswa maju mungkin untuk drama atau mungkin untuk pidato bisa digalakan. Berikutnya, menambah wawasan dari berbagai sumber referensi seperti buku-buku cetak atau elektronik dan internet. Yang wawasan yang paling mudah yang sekarang itu yang sering kita bawa adalah melalui internet, melalui HP. Nah, HP itu selalu kita pegang. Jadi kalau kita misalkan mengalami ataupun memerlukan referensi dari pembelajaran, itu kita bisa melihat di HP, itu sudah banyak sekali ya. Setelah itu kita sampaikan ke anak-anak. Kemudian melakukan refleksi pada setiap kegiatan. Nah, setelah melakukan kegiatan pasti kita melakukan refleksi, kira-kira kekurangannya apa dari yang telah kita lakukan. Kemudian kita untuk melanjutkan ataupun memperbaiki di kegiatan berikutnya. Terus ganti ke materi berikutnya Pak Wahyu. Oke, nomor 2 lagi. Nah ini langsung ke halaman 2 Pak Wahyu. Nah ini ya yang tadi saya sampaikan. Jadi di modul 1.1 muncul lagi di 1.2, yaitu guru di depan. Ini ya, ing ngarsa Tulodo, ing madya mangun karso tumuri handayani. Di depan harus bisa memberi contoh kepada peserta didiknya. Di sini guru sebagai pendidik tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi lebih dari itu, sebagai guru harus bisa menjadi suri tauladan dan menjadi contoh bagi peserta didiknya, baik itu tingkah laku, sikap, tata bicara, dan kesehariannya, sehingga tujuan untuk menjadi manusia seutuhnya dapat tercapai dan seseorang dapat diterima oleh masyarakat. Jadi ini tugas kita itu yang menjadi berat adalah ini, yang paling bawah itu yang dapat diterima oleh masyarakat, karena akhlaknya anak itu terbentuk itu yang terbanyak itu adalah dari sekolah, kadang dari lingkungan, dan kadang anak itu dikendalikan oleh orang tuanya itu sangat sulit, tapi lebih mudah dikendalikan oleh gurunya. Nah di sini gurunya memiliki peran, yaitu memperbaiki tingkah laku ataupun sikap, sehingga nanti anak itu bisa diterima oleh masyarakat, termasuk sopan santun, itu kan sudah diajarkan di sekolah. Nah termasuk jika kita melakukan sesuatu hal itu, apalagi di sekolah, maka nanti akan menjadi contoh bagi anak-anak. Kalau gurunya sering nyapu, itu pasti siswanya nanti ya sering nyapu. Jadi seperti itu. Kalau gurunya itu misalnya bajunya sering dikeluarkan, ya nanti kadang siswanya juga ikut dikeluarkan. Nah seperti itu. Nah, akan mencontoh gurunya, karena guru merupakan suri tauladan selain mentransfer ilmu. Berikutnya, guru di tengah harus bisa memfasilitasi atau membimbing anak. Guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Anak diberi kebebasan, namun sebagai guru dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Maksudnya adalah walaupun kita itu memberikan kebebasan kepada anak, tetapi harus tetap kita kendalikan. Kenapa? Karena kalau
kita lepas begitu saja, maka nanti anak-anak itu akan membahayakan dirinya sendiri. Karena di masa yang seperti ini, di eranya yang canggih seperti ini, anak lebih mudah untuk terkontaminasi dengan luar, bahaya-bahaya yang ada di luar. Yang berikutnya, seorang guru dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi di sini tuntutan seorang guru mengelola dirinya untuk hidup dengan orang lain, yaitu bersama dengan masyarakat. Kenapa? Karena guru itu dipercaya oleh masyarakat. Jadi setiap kali ada apa-apa itu terus tanyanya yang guru. Kenapa? Karena guru menjadi idolanya masyarakat. Guru dianggap bisa segala sesuatunya. Nah, di sini guru harus bisa menjadi bagian dari masyarakat. Berikutnya, kita sebagai guru di belakang harus bisa memberikan dorongan, motivasi agar anak bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi anak itu memiliki minat dan bakat masing-masing. Jadi kita di sini hanya bisa memberikan dorongan. Mungkin ada anak yang sukanya sepak bola, ya sukanya sepak bola itu nanti pintar sepak bola, ya jadi juara dalam permainan sepak bola. Tapi kalau dalam bidang pelajaran, mungkin anaknya agak kesulitan. Kadang juga seperti itu. Ada mungkin anak yang pintar sekali agama, nilainya mungkin sampai 90, tetapi di pelajaran yang lain mungkin anaknya mengalami kesulitan. Nah, di sini kita harus bisa memberikan dorongan, memotivasi agar anak bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sendiri. Berikutnya, ke materi berikutnya nanti disilang. Disilang pilihan masih ada itu tadi yang pertama. Nah, yang ketiga, eksplorasi nilai luhur sosial budaya sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu, mungkin nanti ini ada keterkaitannya dengan tetap dari yang tadi ing Sosok Tulodo ing Madya Mangunkarsa untuk Muri Handayani, karena memang filosofinya Ki Hajar Dewantara ya memang itu. Berikutnya berita. Nah, ini terus berikutnya ini sudah tadi sama ya. Ini yang ada di Kabupaten Kediri, penanaman nilai karakter seperti pembiasaan salam ketika memulai dan menutup pembelajaran. Itu sudah kita lakukan. Saya juga mengamati teman-teman pasti sudah melaksanakan ya, menutup dan memulai pembelajaran mengucapkan salam. Kemudian mengucapkan salam ketika bertemu dengan siapapun sesuai dengan agamanya. Menunduk ketika berjalan di depan orang yang lebih dewasa. Nah, ini karakter yang ini mungkin untuk anak-anak ini yang agak
sudah mulai pudar. Nah itu mungkin nanti dengan adanya pakaian adat dan pembiasaan di setiap hari Kamis, mungkin nanti bisa kita tumbuhkan lagi ini perlahan-lahan, nanti insya Allah bisa ini nanti. Kemudian berjabat tangan dengan menunduk dan mencium tangan guru atau orang yang lebih dewasa, ini kayaknya sudah dilakukan. Cuman kadang begini, kalau kita ngerti anak-anak itu pada waktu salaman itu tangan gurunya yang ditarik. Seharusnya yang betul adalah begitu. Jadi muridnya yang menunduk untuk mengikuti tangannya gurunya, sehingga di situ anak itu akan menundukkan kepalanya. Kadang kalau kita salaman ada yang tangannya gurunya yang ditarik. Nah itu nanti mungkin bisa untuk kita perbaiki di aktivitas berikutnya. Kemudian sebelum melakukan aktivitas pembelajaran, sholat duha. Nah ini yang pada waktu pelajaran agama pagi ini mengadakan sholat duha. Sudah ini siang selesai pembelajaran, di kelas sholat zuhur berjamaah. Ini juga sudah kita laksanakan di sekolah kita. Terus berikutnya sikap, nah ini kekuatan konteks sosiokultural di Kabupaten Kediri yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini yang ada di Kediri, mendirikan rumah. Sikap gotong royong ini masih ada. Jadi kalau mendirikan rumah itu soyo kalau namanya gitu. Jadi dikerjakan secara bersama-sama, itu soyo. Walaupun soyo itu sekarang ya agak memudar juga budayanya. Mungkin kalau di Ngurah sudah agak memudar mungkin. Kalau di desa saya, karena desa masih ada ya, di pagi itu mesti kondangan dulu. Kondangan, nanti makan bersama di situ, terus dilanjutkan dengan ewang-ewang, nanti siang makan lagi di situ. Walaupun di situ sebetulnya kadang ewang-ewangnya ya hanya ngeduk-ngeduk genteng yang ringan seperti itu. Tapi yang dinilai adalah bukan pekerjaannya, tapi sikap gotong royongnya. Tetangga punya hajatan, nah ini rewang. Pada waktu ada orang mantu, orang sunatan, nah itu ini ada di Kabupaten Kediri. Kalau mungkin sekarang yang di kota ya mungkin agak pudar juga, mungkin ya kadang catering, nah itu catering itu akhirnya ya tetangganya hanya diundang. Kalau di desa, wah iya, kurang 1 minggu sudah mulai rewang ini, sudah mulai rewang. Kemudian tetangga mengalami musibah. Kalau ini masih rata. Ada misalkan tetangganya yang meninggal, itu di kota pun masih ada sikap gotong royongnya untuk datang di situ membantu masih ini. Kemudian pembiasaan 3S di lingkungan sekolah dan masyarakat. Ini tadi ya 3S, senyum, sapa, salam. Ini sudah dilaksanakan di sekolah kita. Kemudian yang ketiga adalah budaya di Kabupaten Kediri, bersih desa. Masih ada ini, kalau di tempat saya masih ada. Kalau kayak di Grah masih ada kuning, masih, berarti masih ada, berarti masih rata. Berdoa dan makan tumpeng bersama di lereng Gunung Kelur. Nah ini di sana, karena ini yang ditulis adalah di Kabupaten Kediri. Pada waktu tugasnya ini adalah kita disuruh untuk di kabupaten, sehingga kita munculkan tumpeng di Gunung Kelut. Kemudian berdoa bersama malam 17 Agustus di lingkungan ini rata, semuanya ada ini. Berikutnya, kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebarkan lampu murid di kelas atau sekolah sesuai konteks lokal, sosial, budaya di daerah. Pendidikan kepada anak harus memperhatikan 2 hal, yaitu
yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, pendidikan berkaitan erat dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka tinggal. Pembelajaran secara kontekstual sesuai dengan lingkungan alam siswa. Jadi sesuai dengan lingkungannya siswa. Itu pasti bermacam-macam. Di daerah pedesaan dengan di daerah kota itu berbeda. Karena memang lingkungannya berbeda, sehingga nanti pembelajarannya pun juga akan berbeda. Kemudian kodrat zaman, pendidikan menuntut siswa dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar. Pendidik menuntun dan mengembangkan siswa harus tetap berdasarkan kepribadiannya. Pendidik menuntun siswa secara berkesinambungan menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Di sini kodrat zaman itu, kalau kita pernah mendengar Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, di sini maksudnya zamannya. Mungkin zamannya pendidikan pada waktu Bu Koir masih di SD dengan sekarang berbeda. Nih, kalau zaman dulu mungkin belum ada IT. Nah, sekarang sudah ada IT-nya. Sudah anak-anak mulai bisa untuk HP. Pada waktu zaman dulu belum ada HP. Berikutnya kita ke demonstrasi kontekstual. Bawahnya kita panah ke bawahnya tidak bisa pakai panah ke bawah. Nilai dan peran guru penggerak, di bawahnya lagi Pak Wahyu. Nah, ini berpihak pada murid, inovatif, reflektif, mandiri, kolaboratif. Sudah ya, tadi berpihak pada murid, inovatif sudah, reflektif sudah, mandiri sudah, kolaboratif sudah. Bawahnya Pak Wahyu. Bagaimana gambaran saya sebagai guru penggerak di masa depan? Nah, jadi kita pada waktu itu disuruh untuk berangan-angan. Gambarannya itu bagaimana? Berarti berangan-angan. Bagaimana ya angan-angannya ya? Berikutnya Pak Wahyu. Oh ini ya, berpihak pada murid sesuai pemikiran KHD dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini. Dan konteks pendidikan di sekolah saya secara khusus adalah mengajak kita berubah untuk memerdekakan pembelajaran. Yang mana maksud dari memerdekakan pembelajaran adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih sendiri bagaimana dia belajar. Pendidik hanya mendampingi serta mengarahkan tujuan dari pembelajaran. Ini jadi ini tadi angan-angannya ke depan. Angan-angan ke depan itu seperti ini, memerdekakan pembelajaran. Tetapi tetap harus kita dampingi, karena anak itu harus tetap kita dampingi, kita tuntun sehingga nanti tidak keluar dari koridor. Berikutnya, nah ini kegiatan berpihak pada murid yang sudah dan akan saya lakukan. Ini yang sudah kita lakukan bersama. Ya, ini pramuka, ini karawitan, terus itu komputer itu itu komputer mendampingi anak pada waktu pembelajaran komputer itu. Iya, inovatif. Mana dari inovatif adalah seorang guru penggerak
mampu senantiasa memunculkan gagasan serta segar dan tepat guna. Gagasan segar itu berarti gagasan yang baru. Dengan demikian, nilai inovatif ini juga mengisyaratkan penguatan semangat ko-kreasi atau gotong royong dan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Visi itu berarti tujuan ya. Nah, ini kegiatan inovatif yang sudah dan yang akan saya lakukan ini pembelajaran daring ini, membuat video ini video ini inovatif itu sebetulnya gambarnya bukan dilihat sama bumi sama Bu Lilis sama Bu Erna itu ya. Bu Lilis gitu kan. Ini kok gambarnya yang berbeda terus kemudian digabung sehingga jadi seperti itu. Nah, ini juga video pembelajaran waktu daring kita menerangkan ke anak. Nah, di situ ada tulisannya. Ini juga menerangkan menggunakan KineMaster itu ya. Ini menggunakan KineMaster. Kalau yang tengah itu menggunakan X-Recorder. X-Recorder, KineMaster itu kayaknya menggunakan Canva itu. Yang paling kanan itu. Berikutnya, mandiri sebagai seorang guru penggerak harus senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Guru penggerak yang mandiri termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas atau pihak lain. Jadi misalkan kita mau mengadakan ekstrakurikuler tari, kita tidak perlu untuk menunggu dari dinas ada pelatihan tari. Jadi kita harus memiliki inovasi sendiri, mandiri untuk mengadakan sendiri. Berikutnya, nah ini kegiatan yang sudah dan yang saya lakukan itu pelatihan workshop bahasa Jawa yang kemarin. Nah itu baju saya itu yang besok akan saya pakai itu. Nah ini terus kemudian di sampingnya adalah Zoom pada waktu PGRI. Nah itu sertifikatnya ada di sebelah kanannya, tapi tidak kelihatan ya karena tidak kelihatan. Berikutnya, kolaboratif dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seorang guru penggerak akan bertemu banyak sekali pihak yang mampu mendukung pencapaian profil pelajar Pancasila. Guru penggerak diharapkan mampu mengkomunikasikan kepada semua pihak mengenai pentingnya keberpihakan pada murid. Nah, jadi ini pembelajarannya tetap harus berpihak pada murid yang kaitannya dengan merdeka belajar ini ya. Ini yang sekarang tren adalah merdeka belajar. Jadi di guru penggerak pun juga sama. Berikutnya, nah ini kegiatan berpihak pada murid yang sudah dan yang akan saya lakukan. Ini misalkan kita memberikan kegiatan seperti ini ataupun tampil ke depan pada waktu acara mungkin workshop atau pelatihan ya itu. Terus kemudian ini ya bersama teman-teman. Terus yang paling kanan itu adalah memberikan
bimbingan khusus kepada siswa. Nah, ini kita sendiri ini terjadi pada waktu pandemi. Pada waktu pandemi ada mungkin sama. Kemarin saya juga ngobrol sama Bu Koir pun, Bu Ika pun juga sama, memanggil muridnya yang tidak pernah mengerjakan tugas untuk memberikan bimbingan khusus seperti ini. Berikutnya, reflektif. Dengan mengamalkan nilai reflektif, guru penggerak memanfaatkan pengalaman-pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk menuntun dirinya, murid dan sesama dalam menangkap pembelajaran positif sehingga mampu menjalankan perannya dari waktu ke waktu. Berikutnya, nah ini reflektif. Jadi kita setelah pembelajaran hari ini mungkin siangnya ataupun malamnya kita merefleksi kira-kira dari pembelajaran yang telah kita laksanakan tadi siang itu kurangnya bagaimana. Nah, itu bisa kita tulis di situ untuk kita laksanakan pada waktu pembelajaran berikutnya. Oh iya, nah ini pernyataan prakarsa perubahan. Jadi di guru penggerak itu kita disuruh untuk membuat prakarsa kata-katanya sendiri. Berikutnya, ini masih sama seperti tadi. Hasil visi mewujudkan peserta didik yang berkompeten dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Berikutnya, ini visi saya nih, maksudnya nanti visinya guru penggerak. Pernyataan prakarsa perubahan merancang suatu kegiatan yang berorientasi pada pengembangan karakter anak mulai kegiatan pembiasaan sehari-hari. Jadi mulai pembiasaan yang sudah kita lakukan, anak mulai masuk berdoa, kemudian mengikuti pembelajaran, kemudian pulang juga berdoa, sholat zuhur berjamaah. Itu termasuk dari kegiatan pembiasaan sehari-hari. Dari hal yang kecil nanti bisa kita kembangkan menjadi sesuatu yang besar. Berikutnya, nah ini dari berbagai permasalahan itu, saat ada permasalahan maka ada tabel yang disebut adalah tabel baja. Tabel baja itu kalau ada anak yang melakukan suatu kekeliruan maupun kesalahan, maka anak kita suruh untuk menemukan sendiri kesalahannya. Setelah dia mengetahui kesalahannya, menemukan kesalahannya sendiri, maka kita suruh dia juga untuk memperbaikinya sendiri. Langkahnya apa untuk dia bisa memperbaikinya. Yang berikutnya, baca perubahan merancang kegiatan yang minat belajar siswa. Ini meningkatkan minat siswa. Misalkan ini minat belajarnya yang kurang, berarti mencari informasi cara meningkatkan minat belajar siswa. Kadang-kadang mungkin yang anak itu sulit untuk diajak belajar. Nah, bagaimana agar anak itu mau belajar? Nah, bisa kita cari di situ informasi mungkin bisa dari internet ataupun yang lainnya. Berikutnya, jadi baca itu tadi B-nya tadi buat pertanyaan
A, terus kemudian A-nya ambil pelajaran. Nah, ini tindakan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan minat belajar? Mencari narasumber yang sudah melaksanakan pembelajaran secara menyenangkan dan mampu meningkatkan minat belajar. Bisa melalui KKG, mungkin kita sharing dengan teman-teman yang ada di KKG. Tuh, terus berikutnya G-nya dari mimpi. Model pembelajaran bagaimana yang mampu meningkatkan minat belajar siswa. Model pembelajaran, karena setiap siswa itu memiliki model pembelajaran yang berbeda-beda. Kadang ada anak yang mungkin diceramai saja sudah bisa, ada mungkin anak yang harus melakukan learning to do ya, dan itu melakukan macam-macam. Jadi kita ada mungkin yang visual, melihat video-video itu bisa kita download dari internet, dari YouTube, kemudian kita slide-kan di proyektor seperti ini. Terus berikutnya, jabarkan rencana. Bagaimana cara mengukur kemajuan dari proses tersebut? Mencatat setiap kemajuan dalam proses. Jadi setiap ada perubahan itu kita catat secara berkala sehingga kita memiliki catatan. Kadang itu yang kita itu sebetulnya sudah melakukan tapi tidak dicatat, ya itu loh. Sudah melakukan, saya yakin semuanya sudah melakukan. Kita itu setiap kali ada masalah di siswa kita itu mesti omong-omong mendalam bagaimana caranya ini. Cuma kita tidak dicatat, hanya itu saja. Berikutnya, atur eksekusi. Siapa saja yang berperan dalam meningkatkan minat belajar siswa dan membuat lingkungan belajar yang menyenangkan. Semua warga sekolah, karena belajar siswa itu terkait dengan lingkungan. Lingkungan itu berarti semuanya terlibat yang ada di sekolah itu. Semua warga harus bersama-sama. Kalau bisa dikasih waktu gitu, untuk membuat rencana dan timeline serta target yang akan dicapai. Nah, ini yang sulit itu. Target waktu itu loh yang sulit itu. Kemudian yang apa itu? Oh, ini sudah. Ya, terus selesai ini di menggoreng ikan dicampur bakmi. Cukup sekian presentasi kami. Nah, ini karena hasil saya itu mungkin dari guru bahasa Indonesia. Setiap kali pertemuan itu satu guru penggerak itu pasti dikasih untuk membuat pantun satu itu. Pasti itu setiap kali pertemuan. Saya juga pernah itu membuat pelatihan bahasa Jawa, saya membuat bahasa Jawa. Nah, ini imajinasi saya pada waktu disuruh untuk membuat imajinasi, maka saya menulis seperti ini: Merdeka, murid saya di masa depan, merdeka belajar. Jadi anak itu ada yang ingin menjadi dokter, pengusaha, menjadi arsitek. Nah, di mana anak itu memiliki kemampuan yang masing-masing, tidak sama. Ada yang mungkin matematikanya bagus, bahasa Indonesianya jelek. Ada yang mungkin bahasa Indonesianya bagus, IPA-nya jelek. Ada yang mungkin IPA-nya bagus, bahasa Indonesia matematikanya jelek. Nanti mungkin menjadi dokter, menjadi pengusaha, bahasa Indonesianya jelek, IPA-nya jelek, matematikanya pintar. Nanti mungkin cita-citanya bisa menjadi pengusaha itu. Jadi memimpikan murid yang belajar sesuai dengan hati nuraninya, namun tetap terkendali. Saya percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki keistimewaan masing-masing yang tidak sama dengan temannya. Di sekolah, saya mengutamakan pembelajaran yang bebas namun terkendali. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa setiap pelajaran pasti ada guna dan manfaatnya suatu hari nanti. Ini yang perlu kita sampaikan ke anak-anak. Mungkin sekarang anak-anak belum merasakan guna dan manfaatnya, tapi suatu hari nanti pasti
pasti ada. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk menjadikan seseorang murid yang sukses pembelajaran adalah dengan memberikan mereka merdeka belajar. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa dengan merdeka belajar siswa akan lebih aktif dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Ini yang saya kumpulkan tugas kemarin, bahwa saya bersama dengan, pada waktu pemaparan itu saya bersama dengan guru-guru yang lain di SDN Bulan 2 sudah melaksanakan ini. Berikutnya, budaya positif. Masih tetap sama ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu berarti dari dalam hati, ya. Jadi restitusi itu anak bisa mencari kesalahannya sendiri, kemudian memperbaiki kesalahannya sendiri. Itu. Terus berikutnya, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Nah ini, jadi misalkan anak itu terlambat atau mungkin tidak mengerjakan PR, maka kita sudah melakukan, yaitu kesalahan apa yang sudah mereka lakukan. Terus kemudian kadang kita tanya, bisa diulangi lagi? Tidak. Apa yang bisa anak-anak lakukan? Misalkan kalau kesiangan berarti bangun lebih pagi, seperti itu. Kalau tidak mengerjakan PR berarti mungkin anaknya bermain. Nah, untuk memperbaikinya adalah mengurangi bermain. Nah, itu anaknya bisa menemukan sendiri dan mengetahui kesalahannya sendiri. Berikutnya, murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Jadi kita biarkan mereka mengetahui kesalahannya sendiri dengan menggali sebuah pertanyaan agar mereka bisa menemukan kesalahannya sendiri, sehingga nanti mereka akan belajar untuk keterampilan yang berharga untuk hidup mereka, mencari kesalahannya sendiri dan memperbaikinya sendiri. Terus berikutnya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Misalkan kalau melakukan kesalahan didenda. Nah ini, oke, nanti anak akan sulit untuk menemukan kesalahannya. Jadi cukup kita tanya, kita gali sebuah pertanyaan agar dia nanti bisa menemukan
kesalahannya itu untuk memperbaikinya sendiri, mencari jalan untuk memperbaikinya sendiri. Terus berikutnya, habis apa ini? Sudah ini habis dan dibawain. Oke. Nah itu merupakan video. Jadi video aksi nyata. Video aksi nyata itu dibuat setiap kali setelah selesai kita melaksanakan kegiatan. Nah ini contohnya. Ini pertalian permainan ini. Dan ini logonya. Nah, guru penggerak, tergerak, menggerakkan. Jadi tergerak dulu, kemudian bergerak, terus kemudian menggerakkan. Nanti saya kita masuk waktunya untuk menggerakkan, menggerakkan yang belum ikut ini, menggerakkan WK yang belum pernah ikut ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian tadi diseminasi yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Mughalib atas materi yang sangat bervariasi, bermanfaat, dan mungkin bagi kita itu adalah ilmu yang baru ya. Saya juga menangkapnya itu adalah ilmu yang baru, merefresh apa yang telah kita lakukan sebelumnya, apa yang akan kita lakukan, insya Allah itu juga akan bermanfaat. Dan kami segenap keluarga besar dari SM22 juga mendoakan kepada Bapak Mughalib untuk lolos sebagai guru penggerak angkatan ke-7.
Itulah tadi Bapak Ibu Guru SDN Bulan 2 beserta Ibu Kepala Sekolah. Materi kita hari ini tadi tentang diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7 yang telah disampaikan oleh Bapak Muwalik telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah telah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di diseminasi budaya positif. Sekian dari kami, marilah kita mengucapkan hamdalah sebagai penutup kegiatan kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami mewakili Bapak Mubalik sebagai moderator diseminasi budaya positif mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.